Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat isya, salat tarawih dan witir, jamaah Masjid Al-Muntaha yang selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita sudah memasuki malam ke-25 Ramadan. 24 malam, 24 hari kita sudah selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu yang namanya ibadah puasa Ramadan dan juga ibadah salat tarawih. Karena dua ibadah ini tidak dianjurkan untuk kita melaksanakan di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ada ibadah salat sunat, macam-macam ibadah salat sunat, tapi bukan salat tarawih. Begitu juga ibadah puasa di luar Ramadan, ada ibadah puasa Senin Kamis, puasa Muharram, macam-macam ibadah puasa sunat, tapi bukan puasa Ramadan. Kalau ibadah puasa Ramadan khusus di bulan Ramadan, dianjurkan, diperintahkan untuk kita melaksanakannya. Begitu juga dengan salat tarawih. Artinya kalau tertinggal, ya sudah, walaupun ibadah puasa Ramadan tinggal nanti bisa diqadha di luar Ramadan, tapi yang namanya qadha, ibadah qadha, bukan ibadah tunai. Jadi alhamdulillah, syukur yang sedalam-dalamnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita bisa menyelesaikan terutama ibadah puasa dan salat tarawih dan juga ibadah-ibadah yang lain. 24 sudah kita selesaikan. Malam ini kita memasuki malam ke-25, 26, 27, 28, 9, dan 30. Hanya beberapa malam lagi. Kalau menurut hisab itu
30 puasa, 30 hari. Kalau organisasi Muhammadiyah bahkan sudah mengumumkan bahwa jatuh 1 Syawal pada hari Senin. Itu organisasi Muhammadiyah. Itu berdasarkan hisab. Pemerintah juga demikian. Berdasarkan hisab 30 hari puasa, jatuh 1 Syawal Senin. Tapi yang belumnya ini ru'yah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk berpuasa, sumu li ru'yatih, puasa olehmu karena melihat hilal, dan juga berbuka olehmu maksudnya mengakhiri puasa oleh kita karena melihat bulan atau melihat hilal. Artinya ada satu lagi kita harus menunggu, yaitu ru'yah. Apakah akan sejalan antara ru'yah dengan hisab? Nah ini mari kita lihat nanti, mudah-mudahan kalau sejalan berarti kita puasa tinggal 25 hari lagi. Mengerjakan sholat tarawih juga 25 malam lagi termasuk malam ini. Yang paling penting para jamaah sekalian, semua amal ibadah, apakah puasa atau sholat, tarawih dan sebagainya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang dianjurkan untuk tidak boleh bosan-bosan berdoa. Ud'uni istajib lakum. Berdoa. Berdoalah kamu, aku akan menerimanya. Termasuk ibadah salat yang kita kerjakan, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya agar diterima salat kita. Karena ada yang bilang begini, toh apa lagi kita berdoa setelah salat? Di dalam salat kan doa semua itu, mulai dari Allahu Akbar kabiro disebut dengan doa iftitah, itu syarat dengan doa sampai selesai doa. Untuk apa lagi selesai kita salat berdoa? Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kita selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita salam kanan kiri. Kita mengucapkan istighfar, ya, ngucap istighfar, astaghfirullahaladzim. Kalau yang dianjurkan, yang disunatkan 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian lanjut dengan Allahumma antas salam, ayat kursi dan sebagainya. Kemudian baru subhanallah 33 kali, alhamdulillah juga demikian, Allahu Akbar. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ada yang bilang, untuk apa lagi kita doa? Istighfar itu doa. Astaghfirullahaladzim, kita minta supaya diampunkan, supaya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis kita dapatkan Nabi kita Rasulullah, beliau adalah manusia maksum. Manusia maksum itu manusia yang terpelihara dari dosa. Nabi Muhammad, baginda yang kita cintai, beliau tidak ada dosa. Sekecil apapun beliau tidak ada dosa.
Tetapi kenapa beliau beristighfar dalam satu riwayat 75 kali satu hari? Ada riwayat yang lain beliau beristighfar 100 kali satu hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Beliau menganjurkan kepada kita 3 kali saja habis salat. Subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali. Ini pun kadang-kadang tidak sempat. Tapi bukan alasan untuk apalagi kita berdoa, cuman tidak sempat. Astagfirullah, tidak sempat istighfar, tidak sempat berdoa. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bangun, kejar entah apa yang dikejar. Kemudian ada satu model lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, HP di depan ditaruh, ambil HP, buka HP, lihat, bukan istighfar. Entah apa yang dilihat, tidak tahu, pokoknya itu. Ini lagi ngetren seperti ini di mana-mana kita lihat, terutama sekali bapak-bapak. Yang dianjurkan Rasulullah setelah kita sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan istighfar sebelum kita berpindah tempat. Sebelum kita berbicara, sebelum kita menyibukkan dengan hal-hal lain. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena termasuk tempat yang paling mustajabah doa, termasuk, bukan ini saja, termasuk tempat yang paling mustajabah doa, artinya diterima doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk setelah kita salat, sebelum kita berpakaian dengan yang lain. Bahkan kalau kita duduk, assalamualaikum warahmatullah, setelah kita salat kita duduk, tidak berpindah tempat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dan sebagainya, itu lebih bagus. Duduk saja pun tak kita bilang apa-apa, terus dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan berpindah ke tempat lain. Ini ada juga kita lihat, kita ini entah dari mana itu ajarannya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pertama dia sholat di saf pertama, kemudian bangun dia, pindah cari tiang katanya, karena nggak ada tempat bersandar, disitulah duduk. Itu pahala itu tadi habis, nggak ada lagi. Artinya jika dia tidak bangun, duduk di tempat itu terus dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak bilang apa-apa, nggak istighfar, nggak berselawat dan sebagainya. Apalagi di tempat itu tetap masih kita berdoa, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa tempat di mana kita salat itu adalah merupakan salah satu tempat yang paling mustajabah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya kepada Rasulullah seperti itu, kenapa? Rasul mengatakan, kenapa kita setelah selesai salat dianjurkan untuk berdoa kembali dengan istighfar dan lain sebagainya? Rasul mengatakan, yang pertama karena ini mustajabah doa, tempat yang sangat diterima doa. Yang kedua untuk menghilangkan rasa kesombongan yang ada pada kita, rasa keangkuhan, rasa kesombongan kita. Karena Nabi mengatakan, umatku yang mau bekerja, termasuk mau beribadah, kemudian umatku itu mau dia minta kepada Allah. Apa yang dia minta? Kalau misalnya setelah salat, ya Allah, terimakanlah ya Allah salatku ya Allah. Padahal dia baru salat, dia minta doa lagi supaya diterima salatnya. Selesai dia berpuasa, ya Allah, ya Rabb, terimalah ibadah puasaku ya Allah. Selesai dia bersedekah,
Dia mohon kepada Allah, ya Allah, terima ya Allah sedekahku ya Allah. Jadikanlah amal salih bekal untuk kehidupan aku di akhirat nanti ya Allah. Seperti itu. Kalau umatku seperti itu, mau dia bekerja, mau dia berusaha, dan mau dia berdoa, ini umatku yang terbaik, kata Rasulullah. Tetapi kalau umatku mau dia bekerja, apakah dia mencari rezeki, apakah dia beribadah mahdhah, salat dan sebagainya, tapi dia tidak mau berdoa dengan alasan untuk apa lagi kita berdoa? Kan tadi dalam salat penuh dengan doa. Itu satu. Kalau dia bekerja, dia bilang untuk apa kita berdoa? Pekerjaan yang kita kerjakan nanti dapat gaji. Gaji itu memang sudah jelas ada, untuk apa lagi kita minta? Itu alasan diantaranya. Dan juga banyak alasan-alasan lain. Itu satu ada alasan, satu lagi tidak ada alasan. Kenapa Anda tidak mau berdoa? Untuk apa kita berdoa? Allah itu kan tahu. Kalau memang Allah mau memberikan, ya pasti diberikan. Untuk apa lagi kita berdoa? Ada juga alasan seperti itu. Macam-macam alasannya. Tapi Nabi mengatakan umatku yang mau bekerja, mau berusaha, mau beribadah, tetapi tidak mau berdoa, itu umatku yang sombong. Karena segala apa saja yang diterima, dia pikir itu dia yang buat. Dia pikir itu dia sendiri yang ciptakan. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berusaha mencari rezeki dan sebagainya, banting tulang kemana-mana nggak dapat juga. Banyak kita lihat orang buat usaha macam-macam lalu tidak berhasil. Ada yang berhasil. Kenapa? Karena memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, Allah hanya memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan untuk bekerja, untuk berusaha, untuk beribadah dan sebagainya. Tetapi hasil dari usaha itu, hasil daripada ibadah yang kita kerjakan itu, yang menentukan, yang memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakul yakin kita seperti itu. Maka oleh karena itu para jamaah, Bapak Ibu sekalian, marilah beberapa malam lagi ini, beberapa hari lagi insyaallah, selagi kesehatan kita masih diberikan oleh Allah, mari kita pergunakan. Mari kita kalau bisa jangan kita tinggalkan, terutama ibadah-ibadah salat sunat. Karena di semua ibadah yang kita kerjakan, yang paling banyak pahala adalah pahala ibadah salat sunat. Apalagi salat sunat rawatib. Kalau ditanya salat apa yang paling besar, salat sunat apa yang paling besar pahalanya, jawabnya adalah salat sunat rawatib, bukan salat sunat tarawih. Bukan salat sunat duha. Artinya pahala juga. Tetapi kalau ditanya paling besar pahala sunat, jawabnya pahala sunat rawatib. Qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Qabliyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Yang kadang-kadang oleh kita menganggap tidak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bangun. Enggak, kita tambah 2 rakaat lagi minimal untuk ba'diyah. Padahal itu merupakan salat sunat yang paling banyak pahalanya dibandingkan dengan salat-salat sunat lainnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan terutama sekali, kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.